Hai, Assalamualaikum soleh-solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga selalu bersemangat dalam belajar walaupun di rumah aja. Nah, baik soleh-solehah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pembelajaran sebelumnya. Nah, silahkan dipersiapkan bukunya dan juga alat tulisnya. Boleh nanti soleh-solehah menandai hal-hal penting yang ada dalam buku. Oh ya, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, baik soleh-solehah, untuk hari ini kita akan melanjutkan di pembelajaran sebelumnya, yaitu di pembelajaran 3. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar beberapa hal, ada tentang pantun dan lain-lain. Nah, di sini kita akan belajar tentang interaksi sosial, kemudian kita akan melanjutkan pembahasan tentang pantun dan juga tentang materi PPKN, yaitu tentang tanggung jawab. Baik, yang pertama adalah mengenal interaksi sosial di masyarakat. Manusia, kita tahu bersama ya, bahwa tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Nah, oleh sebab itu, dalam kehidupan bermasyarakat, antar anggota masyarakat itu saling berinteraksi. Ada yang masih ingat nggak apa sih yang dimaksud dengan interaksi? Ya, berinteraksi itu berarti kita berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Kita berkomunikasi, kita mengobrol, itu kita namanya berinteraksi. Kenapa kita harus berinteraksi antara satu dengan yang lain? Ya, agar supaya kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, baik itu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, maupun kebutuhan tersier. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang utama, seperti makanan pokok kita yang kita makan sehari-hari. Kemudian kebutuhan sekunder dan primer itu adalah kebutuhan tambahan. Misalnya kita di rumah punya laptop, punya HP, nah itu adalah kebutuhan tambahan. Salah satu bentuk interaksi dalam kehidupan bermasyarakat adalah kerjasama. Ya, benar sekali. Ketika kita bekerja sama, maka kita akan berhubungan dengan beberapa orang, atau tidak hanya kita sendiri, tapi ada orang lain yang bersama kita. Itu maksudnya adalah kerjasama. Jadi kerjasama itu kegiatan dalam masyarakat yang dilakukan secara bersama-sama. Ya. Jadi kalau kita sendirian artinya bukan kerjasama, tapi kerja sendiri. Nah, kerjasama ini bisa dilakukan oleh perorangan atau oleh organisasi. Contoh-contoh kerjasama di lingkungan masyarakat. Nah, di sini ada beberapa contoh kerjasama. Yang pertama, kerja bakti atau gotong royong. Kegiatan kerja bakti atau gotong royong biasanya menumbuhkan sikap kerukunan antar warga masyarakat. Karena kenapa? Karena dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong, biasanya semuanya saling membantu menyelesaikan masalah. Misal, membersihkan selokan yang mampet, pastikan semuanya saling membantu. Kemudian membersihkan rumput-rumput liar, memangkas pohon, dan juga lain-lain. Yang selanjutnya, contoh kerjasama, membantu hajatan. Nah, hajatan ini maksudnya adalah acaraan. Terkadang kan, kalau misalnya ada keluarga kita atau tetangga kita sedang acaraan, biasanya orang tua kita atau bahkan kita mungkin ketika mempunyai waktu luang, maka kita datang ke tempat saudara kita atau misalnya tetangga kita yang sedang ada acara untuk memberikan misalnya bantuan tenaga maupun bantuan yang lainnya, agar supaya meringankan beban orang yang membuat acara tersebut, seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah takziah. Kalau takziah ini adalah ketika ada salah satu misalnya
tetangga kita atau ada anggota masyarakat yang meninggal. Biasanya anggota masyarakat lainnya akan datang dan memberi ucapan duka cita, kemudian memberikan dukungan semangat kepada keluarga yang ditinggalkan. Bahkan biasanya kalau misal orang laki-laki itu ikut juga mengantarkan jenazah sampai ke makam atau ke kuburan. Nah, ini takziah. Nah, soleh-solehah dengan kegiatan takziah ini juga mengingatkan kita sebagai manusia yang masih hidup bahwa kita semua itu akan mati, akan kembali padanya, akan meninggal, seperti itu. Jadi tidak usah menyombongkan diri, tidak usah berbangga dengan apa yang kita miliki sekarang. Karena nanti juga semuanya akan kita tinggalkan. Kita hanya akan berada di rumah yang sempit gitu ya, dalam tanah dan ruang yang sempit, kemudian tidak ditemani oleh siapa-siapa ataupun tidak membawa harta kita. Seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah membesuk orang sakit. Ini biasa ya ketika misalnya ada tetangga kita, teman kita, atau anggota masyarakat sakit, maka kita menjenguk atau membesuk untuk memberikan doa dan dukungan agar supaya cepat sembuh dari sakitnya. Kemudian yang kelima adalah tolong menolong dalam kebaikan. Tolong menolong dalam kebaikan ini yang seperti apa? Semua contoh-contoh kerjasama ini juga dalam artian tolong menolong dalam kebaikan. Kalau tidak dalam kebaikan, ya ngapain kita kerjasama? Gitu ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Selanjutnya kita lanjutkan ke bab pantun. Kita melanjutkan pada pertemuan sebelumnya. Di sini ada sebuah pantun yang ditulis oleh Lila Kusmina. Di buku kalian silahkan dibuka di halaman 26. Di halaman 26 ya, pantunnya Ustazah coba bacakan. Mak Yani menawar harga saat membeli bunga melati. Kesehatan harus dijaga agar tidak menyesal di hari nanti. Buah semangka merah warnanya, enak rasanya buah durian. Berolahraga banyak manfaatnya, jangan pernah engkau tinggalkan. Burung terbang ke angkasa tinggi, awan berarak di langit biru. Ayo kawan, kita lari pagi agar jantung sehat selalu. Menyeberang sungai, mendaki bukit, memandang keindahan alam raya. Di zaman modern banyak penyakit, semua penyakit ada obatnya. Sore hari turun hujan, semua orang bersukaria. Sakit manusia ujian Tuhan untuk menguji kesabaran manusia. Nah, pantunnya bisa kalian baca pada buku kalian. Kemudian di halaman 27 di situ ada pertanyaan yang harus kalian jawab berdasarkan pantun dari Lila Kusminah tadi. Jadi silakan dijawab. Di buku paketnya boleh menggunakan pensil maupun pulpen ya. Jadi jawabannya sudah ada di dalam pantun yang ditulis oleh Lila Kusmina. Ada 10 pertanyaan. Silakan dijawab ya, soleh-soleha. Nah, ini pertanyaannya. Mengapa sih kesehatan harus dijaga? Nah, itu ada di pantun Lila Kusminah tadi. Nomor 1 sampai nomor 10. Jangan lupa dijawab ya. Itu seperti pantun pantun anak-anak gitu ya. Kalau pantun muda, nah ini tadi pantun muda-mudi. Ini pantun tua. Ada juga yang disebut dengan pantun jenaka. Itu pantun-pantun lucu. Ada juga namanya jenis pantun teka-teki. Kalau ini jenis-jenis pantun berdasarkan usia ya. Berdasarkan usia tadi ada pantun anak, pantun muda, dan pantun tua. Jenis lain ada yang disebut dengan pantun teka-teki. Pasti kalian sudah pernah ya mendengarkan perihal atau tentang pantun teka-teki seperti itu. Selanjutnya kita lanjutkan ke bagian masih tentang apa hayo ini, tentang
tanggung jawab. Pada pertemuan sebelumnya atau pada materi sebelumnya, kita sudah membahas tadi tentang tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Nah, kalau di sini sebagai contohnya adalah Rasti. Rasti tinggal di perkampungan yang penduduknya cukup padat. Di kampung Rasti sering sekali dilakukan kegiatan bersama-sama. Kegiatan-kegiatan di kampung Rasti antara lain kerja bakti membersihkan jalan setiap minggu, pertemuan warga setiap bulan atau rapat misalnya. Kemudian ada posyandu. Biasanya kalau posyandu ini pengecekan kesehatan bagi anak-anak balita, anak bayi dan balita. Kemudian yang keempat ada ronda bergiliran setiap malam. Biasanya kalau ronda ini adalah laki-laki, terutama bapak-bapak. Kemudian donor darah setiap bulan. Nah, contohnya seperti ini. Bagaimana kalau misalnya di kampung kalian atau di komplek kalian tinggal, ada nggak kegiatan seperti ini? Ada ya, apalagi misalnya kerja bakti membersihkan komplek bersama-sama, bapak-bapaknya kerja bakti, nanti ibu-ibunya dan anak-anaknya membantu menyiapkan konsumsi. Biasanya seperti itu ya, soleh-solehah. Pasti ada kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama di tempat kalian. Semua kegiatan itu biasanya hasil dari musyawarah. Jadi kegiatan itu bukan kegiatan yang tiba-tiba ada atau mendadak ada. Tapi biasanya sebelumnya sudah ada rapat atau dimusyawarahkan. Ketika misalnya musyawarah tersebut sudah mencapai hasil mufakat, maka kegiatan tersebut terlaksana. Atau musyawarah tersebut sudah disepakati, maka kegiatan tersebut akan terlaksana. Nah, sekarang nih kalian sebagai seorang anak di dalam rumah kalian, coba sebutkan apa saja bentuk tanggung jawab yang harus kamu lakukan sebagai seorang anak. Baik, kita lanjutkan ke dalam bab interaksi. Teman-teman masih ingat ya apa yang dimaksud dengan interaksi? Dan interaksi itu ada beberapa bentuk-bentuk interaksi. Ada interaksi dalam kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, dan juga budaya di lingkungan masyarakat. Yang pertama ini kita bahas tentang interaksi dalam kegiatan sosial. Yang namanya sosial itu berarti berkaitan dengan masyarakat. Ketika berkaitan dengan masyarakat, itu berarti melibatkan beberapa orang atau banyak orang. Contoh-contoh kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat, misalnya kerja bakti tadi, posyandu, donor darah, bakti sosial, dan masih banyak lagi. Kegiatan sosial juga dapat dimaknai sebagai kegiatan masyarakat yang bersikap sukarela, tidak komersial. Tidak komersial itu maksudnya tidak membutuhkan bayaran. Jadi kalau kegiatan sosial berarti orang-orang itu membantu dengan sukarela, bukan untuk mendapatkan imbalan. Seperti itu ya. Itu namanya kegiatan sosial. Kemudian yang kedua, ada namanya interaksi dalam kegiatan ekonomi. Namanya saja dalam kegiatan ekonomi, berarti berkaitan dengan apa yo? Dengan perputaran uang, barang, dan juga jasa. Kegiatan ekonomi ini meliputi 3 kegiatan. Ada kegiatan konsumsi, kegiatan produksi, dan kegiatan distribusi. Oke, masih ingat ya? Kegiatan konsumsi itu berarti kegiatan memakai barang. Kalau kegiatan produksi itu berarti membuat barang. Kalau kegiatan distribusi itu berarti menyalurkan barang, atau kalau misalnya kita pedagang berarti kita menjual barang kepada konsumen. Konsumen adalah orang yang melakukan kegiatan konsumsi, sedangkan produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Dan distribusi yang melakukannya orangnya disebut dengan distributor. Seperti itu ya. Contoh-contoh kegiatan dalam kegiatan ekonomi, misalnya contohnya dalam pertanian, perikanan, perdagangan, dan juga sebagainya. Dan biasanya yang paling ketara itu adalah kegiatan perdagangan. Karena dalam kegiatan perdagangan
kan terjadi interaksi jual beli, ada penjual, ada pembeli, kemudian ada membayar dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah interaksi dalam kegiatan budaya. Kegiatan budaya adalah kegiatan yang berkaitan dengan tari, musik, drama, seni rupa, dan kerajinan, termasuk seni lukis dan juga seni pahat. Contoh kegiatan budaya, misalnya ada pameran seni, pertunjukan seni, atau karnaval budaya dan sebagainya. Nah, kalau misalnya zaman dulu itu ya teman-teman, kalau sebelum pandemi itu ada kita karnaval setiap tanggal 17 Agustus. Di situ ditampilkan berbagai macam budaya, biasanya dari seluruh Indonesia. Nah, itu juga bisa kita sebut sebagai interaksi dalam kegiatan budaya. Banyak ya kegiatannya, atau pertunjukan seni tari, Baik, kita masuk ke dalam pembelajaran 5. Di pembelajaran 5 di sini kita masuk ke materi SPD. Menyanyikan lagu Hari Merdeka, dan kita akan sedikit membahas tentang pantun kembali, tapi pantun jenaka. Lagu Hari Merdeka yang mana ya lagunya? Iya, yang pada saat 17 Agustus kemarin kita nyanyikan bersama-sama. Bernyanyi biasanya adalah satu kegiatan yang bisa menumbuhkan semangat kita untuk beraktivitas. Dengan bernyanyi tanpa disadari, oksigen di dalam darah dapat mengalir dengan lancar ke seluruh tubuh kita. Salah satu alirannya juga lancar sampai dengan otak. Nah, hal ini membuat kerja otak semakin meningkat karena oksigennya masuk ke dalam otak dengan lancar. Apalagi kalau lagu Hari Merdeka. Lagu Hari Merdeka ini lagunya bersifat semangat, kemudian gembira, seperti itu. Nah, kalau lagu yang bersifat semangat dan gembira itu ciri-ciri lagu apa ya? Lagu mayor atau lagu minor? Ada yang masih ingat? Silahkan dijawab. Setelah ini silakan kalian kirimkan voice note di grup kelas masing-masing. Kalian menyanyikan lagu Hari Merdeka. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Nah, seperti itu contoh lagunya, contoh cara menyanyikannya. Jangan lupa ya, kalian silahkan kirimkan voice note lagu Hari Merdeka. Walaupun sudah lewat momennya, tidak apa-apa ya. Siapa tahu dari kalian itu ada yang memang calon-calon artis, suaranya bagus-bagus, seperti itu. Oke, soleh-soleha. Nah, sebelum-sebelumnya kalian telah banyak mengenal jenis-jenis pantun ya. Ada pantun berdasarkan usia, itu ada jenis pantun anak, pantun muda, dan juga pantun tua. Ternyata seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, selain ketiga jenis itu, masih ada loh jenis pantun yang lain. Di antaranya adalah pantun jenaka. Di sini pantun jenaka yaitu pantun yang isinya lucu dan juga menghibur. Kita perhatikan contoh berikut. Buaya bermain dengan tali, kera duduk membaca koran. Bagaimana hati tak geli, kepala botak suka sisiran. Nah, di sini lucunya di mana? Di baris 3 dan keempat pada isi dari pantun. Di situ kan ada kata-kata bagaimana hati tak geli, kepala botak suka sisiran. Nah, coba kalian bayangkan, masa kepala botak sisiran? Apa dong yang disisir gitu ya? Jadi ini termasuk ke dalam pantun
jenaka. Contoh lain. Berenang jauh si ikan sili, ia bebas hatinya senang. Badan kurus seperti lidi, kalau ditiup bergoyang-goyang. Jalan-jalan di sore hari, nemu katak di pinggir empang. Hati siapa tak geli, kepala gundul minta dikepang. Jadi ini ya yang dimaksud dengan pantun jenaka. Ketika ada pantun, kalian perhatikan isinya. Diingat, isi pantun ada di baris ketiga dan keempat. Dari isi pantun di sini berisi tentang isi pantun yang lucu atau jenaka istilahnya. Oke, bisa ya membedakan jenis-jenis pantun yang mana dimaksud dengan pantun jenaka, yang mana dimaksud dengan pantun muda, pantun tua, maupun pantun anak. Kemudian selain pantun jenaka, ada juga beberapa pantun lainnya. Di sini berdasarkan isinya, pantun itu bisa dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan isinya. Makanya tadi saya bilang bahwa ketika ada pantun, kita lihat isinya di baris ketiga dan keempat. Dia tentang apa, seperti itu. Kalau pantun jenaka, dia isinya berisi tentang hal-hal yang lucu. Sesuai dengan namanya, ada juga yang disebut dengan pantun nasihat. Nah, kalau pantun nasihat berarti isinya di baris ketiga dan keempat itu berisi tentang nasihat. Kemudian ada pantun teka-teki. Pantun teka-teki yang berisi teka-teki dan mengundang pembacanya untuk menjawab atau membuat pantun balasan. Selanjutnya ada pantun kiasan, yaitu pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat. Nah, isi-isi pantun tersebut kita bisa temukan dalam baris ketiga dan keempat dalam bait pantun. Jadi, kalau kita mau membedakan jenis pantun ini pantun apa, kita lihat isinya. Jadi, kalau isi pantun itu ada di baris ketiga dan keempat. Kalau baris pertama dan kedua tadi disebut dengan sampiran. Baris ketiga dan keempat disebut dengan isi. Nah, contoh pantun. Ada di buku kalian di halaman 47 ya. Contoh pantun nasihat. Tadi juga sudah ada ya contoh pantun nasihat yang tentang menutup aurat. Di sini juga ada. Yang sini coba saya bacakan di pantun yang ketiga. Tinggi gunung tak tergapai, gunung biru jauh di seberang. Kalau murid menjadi pandai, hati guru pun ikut senang. Ya, kemudian ini. Sungguh indah syair setanggi. Menyusun kata bagai hiasan, ilmu itu mesti tinggi, jangan dunia sebagai batasan. Jadi di sini isinya, nah baris ketiga dan baris keempat. Di sini kita perhatikan. Di sini berisi nasihat tentang bahwa kita itu harus menjadi orang yang berilmu. Bagaimana caranya agar kita menjadi orang yang berilmu? Ya, kalau kalian sekarang sebagai pelajar, ya harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang selanjutnya ada pantun teka-teki. Nah, nanti kita perhatikan isinya ya, isi pantun di baris ketiga dan keempat. Contoh, kalau Tuan bawa keladi, bawa juga si pucuk rebung. Kalau Tuan bijak bistari, binatang apa? Tanduk di hidung. Nah, ada yang tahu nggak jawabannya? Binatang apa tanduk di hidung? Nah, ini sudah isinya adalah pertanyaan atau teka-teki yang mengundang seseorang untuk membalas pantun tersebut dan menjawab jawaban dari pantun tersebut. Ini juga ya sama. Waktu kecil berbaju hijau, sudah besar berbaju merah. Apakah itu? Kalau pas kecil dia bajunya hijau, pas sudah besar bajunya merah. Oh ya, kita lanjut ke SPDP ya. Di pertemuan di tadi materi yang tadi di SPDP tadi, kita lagu apa tadi? Lagu Hari Merdeka ya. Itu bertangga nada mayor karena dia bersifat semangat, bersifat gembira dan tidak sedih. Masih ingat ya lagu tangga nada mayor? Biasanya lagu tangga nada mayor itu banyak dipakai dalam lagu anak-anak karena lagu anak-anak itu bersifat gembira dan bersemangat. Lagu tangga nada mayor biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do.
Sementara kebalikan dari lagu bertangga nada mayor adalah lagu dengan tangga nada minor. Kalau tadi mayor bersifat bahagia, semangat, kalau minor dia bersifat sedih dan kurang bersemangat. Kemudian lagu dengan tangga nada minor biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la.